Halo. Assalamualaikum sahabat cerdas Indonesia. Eh, Hari ini kita mau berbagi ke kebahagiaan istilahnya. Ada salah satu kru kita yang sekarang itu baru di Yudisi. Yudisi apa Yudisio? Yudisio namanya. Yudisi. Nah, terus Mas Ali apa ya kira-kira ya? Yudisinya itu kita ini kan apa namanya? Kita beri apa ya? Masa kejutan? Kita beri apa ya? Beli makanan aja, Bu. Makanan, oke. Jadi yang beli siapa ya? Dari teman-teman. Itu ditunggu itu. Ayo, Fikri, Raisa, Uput, biar dah tak makan berdua ini. Mas Chandra, dari kru gitu ya. Terima kasih kru sahabat cerdas Indonesia. Coba dilihat. Nah, jadi makan satu. Gimana rasanya? Langsung dimakan ya di sini ya. Langsung. Saya ambil satu ya. Nah, langsung. Nih, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman dari kru sahabat cerdas Indonesia yang tadi sudah disebut ya, Mas Fikri, Mbak Raisa, Mbak Upun. Juga ini kameramen tercinta. Asal. Kemudian juga ada yang di belakang ya, Aulia, Tita, Mbak Leli. Ya juga ada Mas Faris ya. Mas Faris sebentar lagi nyusul. Oh iya. Sebentar lagi ya habis Indonesia Maido berikutnya mungkin setelah puasa. Fikri juga ya? Ya, setelah bulan Ramadan. Ini saya makan dulu. Ya, makan dulu. Gimana rasanya? Itu beli dengan rasa cinta itu. Ya kayaknya ya lama nggak berjumpa ini ya. Iya Bu. Sekarang kesibukannya kan ini setelah ini kan saya banyak nanggung sekarang saya Bu. Iya. Semoga sukses. Tadi Amin. apa namanya yang pertama kita ingin tahu tadi itu ibu lihat pada saat visio itu ya itu Mas Chandra itu dapat penghargaan apa itu ya yang IPK tinggi gitu ya berapa ya IPK itu minum tak ini minumnya siapa? Minum dulu ya. Selak. Nah, jadi betul tadi saya dapat penghargaan dan dukungan untuk IPK tertinggi di strata S1 akuntansi. Itu saya Berapa dapat IPK-nya ya? 3,95. Wih, hebat ya. Nanti yang dapat B berapa? Satu bulan. Tidak ada yang B. AB. Jadi semuanya di ya semuanya di traktir saya tuh A. Cuman yang di bawah A itu ada AB, nilainya itu ada 4 mata kuliah. Oh iya. Apa ya mata kuliah? Yang 4 saya ingat, yang pertama AKM 1. Dan yang kedua satu ini siapa yang ngajar? Indah. Indah ya. Halo Bu Indah. Pembimbing saya itu. Pembimbingnya ini dapat AKM. AKM 1 AB. Terus statistika ada Pak Sunit, sudah ke senior juga. Ya, Pak Sutri. Kemudian Statistik. cloud accounting Pak Sultan. Pak Sultan nih, halo Pak Sultan. D3, nomor 33 sekarang itu ya. Iya. Kemudian yang terakhir penguji saya yang paling saya cintai Pak Wedi. Pak Di Wedi. mata kuliah akuntansi perpajakan atau perpajakan 2. Ini ada cerita lucu sebenarnya Bu. Ya, Pak Sultan. Jadi saya mau cerita yang cloud accounting. Ya. Jadi kalau biasanya kan Pak Sultan itu dosen yang paling disenengin sama teman-teman, khususnya karena beliaunya suka bersejarah ya, terus nggak
agak lama kelasnya. Kadang-kadang kalau lama kelasnya kan boring gitu mahasiswanya. Kalau Pak Sultan ini cepet, mungkin cuman ya 40 menit sampai 1 jam gitu, paling lama 1 jam. Karena memang mata kuliahnya itu bisa dilanjutkan dengan praktek sendiri di rumah. Karena kalau accounting kan pakai laptop sendiri-sendiri ya. Kebetulan tuh hanya apa teori yang pokok-pokok aja. Betul. Dan kita isi tugas mandiri untuk belajar gitu. Nah, waktu itu saya ingat dapat pembagiannya kelas subuh teman-teman. Kelas subuh jam 5 pagi. Nah, memang waktu itu masa Covid ya, jadi daring. Tapi karena itu ada kelemahannya kuliah cepat itu, Bu. Kalau kita telat bangun, ketinggalan kuliah. Jadi saya 2 kali itu ketinggalan kuliah. Tapi untungnya saya rajin kerjakan tugas ya teman-teman. Jadi tetap dikerjakan tugasnya, sehingga masih tetap dapat dikasih apresiasi nih. Oh, emangnya enggak dia ini sama mama. Nah, saya itu sudah masang alarm sebenarnya, Bu. Cuma saya matikan. Jadi saya pasang nyala itu saya matikan lagi. Jadi resiko inherent gitu. Ya, nyala dimatikan resiko inherent. Nah, gimana rasanya setelah disium tadi rasanya? Rasanya senang pasti yang pertama. Terus Kemudian yang kedua, saya merasa bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk ikut yudisium periode yang ke-8 ini. ya, Karena sempat kemarin dengar-dengar dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya kan cerita kayaknya 1 tahun itu cuma 7 kali gitu. Waduh, ini saya mikir kalau misalkan nunggu yang periode ke-1 berikutnya harus nunggu tahun ajaran baru kan, Bu. Bisa jadi baru yudisium nanti bulan Juli atau Agustus gitu kan. ya. Sekarang sepertinya 800. Jadi bersyukur itu dapat kesempatan nanti dapat yudisium periode dan dengar-dengarnya sih ada periode ke-9 setelah bulan Ramadan. Ya, kan artinya kan ya ini kalau Ya tentunya ini momentum bagus maksudnya, artinya UNED itu ya alma mater yang kita cintai ini mahasiswanya banyak. Artinya seperti itu kan, Bu. Karena semakin sering di situ berarti kan mahasiswanya semakin tambah banyak gitu, dan kita juga terus berdoa untuk alma mater UNED kita ini semakin besar dan semakin besar. terus itu wisudanya kapan? Wisudanya saya di tanggal 24 dari Sabtu besok ini. Ini besok kita berarti dulu hari Jumatnya dan Sabtunya ada wisuda. Itu kita harus standby jam 5 pagi teman-teman. Dari pagi sampai siang. Dan siang itu rencananya saya mau lanjut foto sama keluarga nanti. Ya, harus Kemudian mungkin beberapa keluarga dekat. Sama yang terakhir. sama yayangnya, bukan yayang Ya, ya. belum. Nah, Dicarikan ayo, Fikri, Upun, Faris. nah ini tapi sorenya saya langsung ada manggung, jadi waktunya tuh padat sekali hari Sabtu itu, Bu. Nah, ini kan nanti biasanya kan pada saat yudisium itu kan Mas Chandra itu isi ini ya, isi musik ya. Kalau misalkan nanti nggak ada siapa ya penggantinya ya? Nah, Ayo, siapa ya? harusnya ini sekarang Penggantinya ya? ada yang datang namanya Kak Brili. Nah, Brili ini yang ditugaskan sama bagian akademik Iya. untuk memilih personil yang akan tampil gitu. Istilahnya dia kaptennya gitu. Terus Nah, nanti saxophone apa? nah, sementara ini nggak ada dulu, berarti nanti diganti instrumen lain atau mungkin paduan suara yang benar. Terus apa namanya? Memang ya kalau mungkin pelajaran apa itu, kalau pelajaran kok ini kan berarti otak apa ya? Otak kiri ya, analisis. Nah, tapi dengan adanya musik tadi itu otak kanan. Jadi otaknya Mas Chandra ini seimbang ya, pakai semua kan. Nah, ini. Nah, apa namanya dipakai semua. Nah, sekarang itu kan harus seimbang. Nah, cuma nanti ya tuh harapannya itu apa ya setelah itu yang terdekat. Karena kalau dilihat ini kan
imbang kan gitu ya. Jadi kan maksudnya musik oke gitu ya. Terus tadi kuliah itu IP-nya juga tertinggi gitu ya. Ini mana yang didahulukan gitu ya? Ini mana yang didahulukan? Apa ya? Tadi kan cita-cita sih gitu ya. Jadi cita-cita yang real gitu ya. Untuk dengar kan kemarin katanya ke Jepang gitu ya. Waduh, kita gini. Aduh ke Jepang. Nah, apa wes nanti kalau Chandra ke sana kita bisa ke sana juga rame-rame gitu. Jadi kalau ya Pak ini saya mau cerita agak panjang ya Bu. Kalau dulu saya waktu kecil tuh cita-citanya jadi dosen. Ditanya sama orang tuh cita-citanya apa? Jadi dosen gitu. Karena saya suka ngajar. Ya, ngajar itu kan. Iya, jadi saya mulai SMA itu udah jadi guru les. Les buat adik-adiknya. Sampai sudah 5 tahun ini bagi saya. Nah, kedepannya ini ya kok tapi juga kegiatan di musik juga padat gitu. Jadi sebagian pemasukan ya dari ngajar sampai pemasukan dari musik. Kemudian apa itu berarti hebat tuh membantu orang tua ya kuliah nyari sendiri. Nanti Alif gitu ya. Kalau Alif nyari dari beasiswa. Dapat beasiswa dia ya. Memaksakan kan juga banyak dari Jarum kemarin Jarum tahun 2021. Ya, terus. Nah, jadi kemarin ngobrol-ngobrol sama bapak ibu dosen yang lain. Kayaknya kamu cocok jadi dosen gitu. Jadi saya disuruh terusin S2. Orang tua juga kebetulan kalau saya misalkan mau S2 juga support. Jadi kemudian saya telepon sama kerabat yang ada di Jakarta sama ada di tempat-tempat kota-kota lain. Itu bilangnya kayaknya kalau untuk di institusi, kalau gurunya adalah mau kerja di institusi, kayaknya lebih baik kerja dulu biar karir. Kalau misalkan pengen jadi dosen, ya segera S2. Akhirnya setelah beberapa bulan ini, saya kan selesai skripsi itu, selesai skripsi itu kan November ya. Berarti November, Desember, Januari, sekarang Februari. Perenung 4 bulan ini, perenung 4 bulan tuh saya kepinginnya memang kayaknya pengen kerja dulu. Entah ini mau ngelamar kerja di mana, saya rasa masih di Indonesia ya. Kemarin dapat tawaran di Jepang, betul itu dapat tawaran, tapi miskom, ada miskom. Maksudnya ternyata bukan tawaran, ternyata itu semacam kayak seminar yang menceritakan bagaimana kalau kerja di Jepang gitu. Ya. Jadi infonya miskom itu, jadi makanya nggak jadi karena juga ada miskomunikasi. Jadi sementara yang masih dicari yang di ini ya, mungkin di Jakarta atau di Surabaya. Syukur-syukur kalau bisa ada perusahaan yang multinasional atau yang perusahaan besar ya. Soalnya bisa dengan posisi sekarang tuh Mas Chandra. Jadi misalkan kalau saya sementara ini mau praktisi gitu ya. Nah, kalau praktisinya itu sudah oke, baru kan kalau mau ngajar itu kan bisa lewat MPKM tadi. Itu betul. Jadi kan bisa join. Ya, saya kepikiran seperti itu. Jadi banyak seperti itu. Jadi di praktisi terus kalau mau ngajar join nanti biar didanai oleh LPDP. Nah, nanti kita bahkan mudah-mudahan yang dicita-citakan di perusahaannya nasional, apalagi pengalamannya banyak, itu bagus. Apalagi nanti itu harus diumumkan, itu bagus juga itu. Misalkan punya pengalaman musik, pengalaman ini karena perusahaan juga nilai tambah ya. Gitu, mungkin ayo closing Mas Chandra. closing. Nah, Saya adik-adik ini. mungkin untuk adik-adik nanti yang nonton video ini, saya harap ya yang siapapun lah yang nonton video ini, saya harap semuanya tetap pada ini ya, pada fokusnya. Kalau misalnya teman-teman yang lagi kuliah, ya pada lagi kuliah ya diselesaikan segera kuliahnya, jangan sampai molor. Saya ini telat 3 bulan. Oh gitu ya. Jadi harusnya 4 tahun kan kalau studinya S1, saya molor 3 bulan karena kemarin sempat sibuk di musik gitu. Jadi bisa jaga. ya harus ngejar Bu, jadi harus ngejar. Ya.
Dengar-dengar itu disuruh selesaikan, katanya orang tuanya ayo selesai dulu, akhirnya Ya, ke musik. Berarti kan orang tua itu juga penting kan ya, sebagai kontrol kita gitu ya. Sebagai kontrol kita, oh iya mungkin kalau kita terlalu asik di musik mungkin nggak kelar-kelar gitu Iya, kan. terlalu asik sama kegiatan-kegiatan. Berarti masih bersyukur kita punya orang tua, dan bersyukur ya harus disayangi. Ya. Jadi Orang tua itu yang kedua, harus ingat sama orang tuanya. Jadi mungkin bagi kita nggak mengecewakan ya, tapi mungkin bagi yang lihat ini "Loh, kok gini gitu. Makanya kadang-kadang orang tua itu kan banyaknya berdoa supaya anaknya diberi kelancaran dan lain-lain gitu ya Bu. Jadi kalau anaknya nggak lancar itu pertanyaan tanda tanya itu. Ada apa kok sampai molor Orang gitu. tua itu juga berpikir gitu ya. Jadi yang pertama tadi tetap fokus sama yang dikerjakan. Jadi kalau memang kuliah ya kuliah, kerja ya semangat kerja. Kalau memang ada passion, jadi kejar passionnya. Terus yang kedua jangan lupa sama orang tua. Sama bermanfaat di masyarakat. Betul. Jadi dan orang lain. Nah itu kan manfaatnya banyak sekali ya bagi mahasiswa apa gitu ya. saya itu ingat pesannya teman-teman saya waktu saya magang di PT SIR. Jadi saya sempat magang kan 6 bulan di Surabaya. Itu juga salah satu alasan saya terlambat juga. Karena sempat ke Surabaya 6 bulan. Ketika saya mau lepas kenang itu saya dibilang gini, jangan lupa menjadi seorang yang bermanfaat. Jadi kebanyakan pesannya teman-teman di PT SIR itu seperti itu. Dan saya merasakannya, oh iya, setelah dibilang seperti itu, berarti orang itu sebenarnya senang kalau dia dibantu gitu. Orang itu ada, mungkin bagi kita ya wes cuman sekedar membantu ya Bu, maksudnya besok-besok aku emang pernah kayak gitu enggak kan gitu ya. Nah, tapi bagi yang dibantu itu menjadi kesan gitu. Oh ya dulu saya nggak bisa ini, setelah diajarin Chandra gitu bisa. Dulu saya nggak bisa ngerjakan ini, setelah dibantu Chandra selesai pekerjaannya. Jadi itu menjadi mungkin kesan yang memorable buat yang dibantu gitu. Nah jadi ini juga buat motivasi teman-teman supaya jangan pamrih ketika membantu. Bantu itu ibaratnya membuka akses ke yang lain gitu ya, maksudnya ke lain. Oke. Nah, 3 poin itu aja kayaknya Ya. sudah memenuhi semuanya gitu. Oke, terima kasih Mas Chandra atas impiannya, masukannya, ya, atas semuanya yang selama ini bersamaan dengan kru gitu ya. Nanti kita akan terus bersama-sama dimanapun ya, lewat ketemu ini atau lewat kopi atau lewat Podcast gitu juga ya. Bu. Oke, saya yang podcast ini mau nangis terharu gitu ya. Jadi terima kasih Mas Randa ya, sukses selalu. Ini jangan lupa Nanti dibagi-bagi ini nanti ya. dihabisin. Harus Raisa 1, Fikri 1, Alif 1 nanti ya. Terima kasih, kita ketemu lagi. Salam, selamat siang. Halo. Hey.